Di dalam Alkitab atau marah yang sehat dalam Alkitab itu seringkali disejajarkan dengan istilah teguran dan didikan. Orang yang jalannya nggak benar harus ada hukuman keras, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Amarah itu terjadi oleh karena terjadi dusta dan ketidakbenaran. Jadi itu dimulai dari situ dulu. Kalau sudah bermain dengan dusta, kata-kata yang tidak benar, itu sudah potensi akan menimbulkan marah dan jadi tidak sehat. Pernahkah Tuhan itu marah? Dan kalau pernah kan, apa bedanya marahnya Tuhan dan marahnya manusia, Pak? Iya. Saya mencoba untuk masuk wilayahnya Tuhan ya, Pak. Halo Hike Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hike Show Semakin Berakal Semakin Beriman. Nah, kali ini kita akan ditemani sama seperti biasa oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Halo Pak Daud, apa kabar? Kabar baik, Pak Yunus. Nah Pak Daud, sebelum kita masuk dalam obrolan kita, silakan menyapa para pendengar kita di Hike Radio, di Spotify, dan juga para penonton kita di Hike TV channel, di YouTube channel kita. Silakan Pak Daud. Para pecinta program ini, saya berharap hari ini saudara dalam keadaan sehat, dan kita punya mimpi bersama bahwa Indonesia cepat bisa keluar dari beban COVID-19 ini, dan kita bisa ada dalam kehidupan yang baru dengan cara-cara yang baru dan sehat. Gitu, Pak. Iya. Pak Daud, beberapa podcast kita itu membahas tentang hal yang berat-berat. Dan ini saya mau membahas hal yang ringan-ringan tapi penting ini sebenarnya Pak Daud. Tentang kehidupan kekristenan. Dan saya memberi judul pembahasan kita kali ini adalah marah yang baik. Pertanyaan pertama, selalu ini bicara soal definisi. Apa sih definisi dari marah itu, Pak Daud? Baik Pak Yunus, saya mencoba mencatat ya. Dan catatan ini saya berharap terstruktur baik supaya membantu para penonton bisa melihat dan memahami dengan benar. Jadi marah itu adalah salah satu bagian dari jenis emosi yang ada dalam diri kita secara fisik. Dia menyatu dalam tubuh kita. Jadi kita juga nggak bisa untuk menolak marah itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa ternyata marah itu punya tingkatan ekspresi, dan itu beragam memang. Nah, apapun bentuk ekspresi dari marah itu, dari emosi marah itu, maka akan selalu membuat ada perubahan dalam fisik kita. Misalnya mengakibatkan detak jantung begitu cepat, ya. Lalu tekanan darah menjadi naik. Lalu kemudian juga membuat cara berpikir atau bertindak kita bisa di luar batas kewajaran. Nah, marah itu menjadi sehat ketika objeknya jelas. Jadi kalau saya marah, objeknya jelas, lalu alasan-alasannya itu dapat diterima oleh masyarakat dan penyalurannya tepat. Sebab kalau ini tidak benar-benar dilakukan dengan baik, maka marah tadi hanya akan membunuh. Saya memberi contoh Pak Yunus. Misalnya kita menggunakan kendaraan motor tanpa masker, tanpa helm misalnya. Kita ditangkap oleh polisi, pasti kita dimarahi. Kamu sudah tahu jalurnya ini, kenapa nggak menggunakan masker, kenapa nggak menggunakan helm? Dan itu wajar kan Pak Yunus, karena memang kita salah. Nah, lalu hukumannya adalah kita ditilang. Ya sudah, itu memang biasa. Atau misalnya kerja di sebuah perusahaan. Di sebuah perusahaan kan ada aturan main ya. Aturan main. Tidak mungkin orang bekerja suka-suka. Ya, orang bekerja nggak bisa. Dan biasanya pasti akan dipanggil pimpinan, kamu keliru. Nah, kalau nggak dengar biasanya ada SP, surat peringatan. Ya, sampai pada pemecatan, dan itu biasa. Di dunia manapun Pak Yunus ada yang namanya reward and punishment. Itu selalu ada. Nah, makanya saya katakan yang tidak sehat, kalau pakai teori definisi tadi, yang tidak sehat itu adalah ketika orang selalu hanya ingin marah tanpa alasan. Tahu-tahu tiap detik ingin marah. Lalu kemudian mencari-cari alasan untuk marah. Lalu ada keinginan untuk membentak, lalu ingin untuk melukai, memukul tanpa alasan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan pemarah. Dan Alkitab mencatat itu. Jadi marah yang baik itu di dalam Alkitab, atau marah yang sehat dalam Alkitab itu seringkali disejajarkan dengan istilah teguran dan didikan. Jadi misalnya saya kutip dari kitab Amsal misalnya Pak Yunus. Amsal 12 ayat 1 di situ berkata begini. Membenci teguran adalah dungu,
Jadi kalau orang ditegur, orang dinasihati, orang dimarahi, harusnya menerima dengan lapang dada gitu. Kalau tidak disebut dungu. Lalu Amsal 27 ayat 5, bahkan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik kita menegur supaya dia berubah daripada kita menyimpan. Padahal itu ternyata membunuh. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Orang yang jalannya enggak benar harus ada hukuman keras. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Itu Amsal 15 ayat 10. Bahaya memang Pak Yunus. Dan mendengar teguran memperoleh akal budi. Amsal 15 ayat 32. Jadi clear di sini Pak Yunus. Tidak ada yang keliru. Dan definisi marah itu ya adalah emosi natural yang ada dalam diri manusia. Pasti ada setiap orang. Gitu Pak Yunus. Kan banyak sebagian orang memandang marah itu sebagai sifat duniawi Pak Daud. Iya. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, boleh nggak sih kita marah Pak Daud? Kalau kembali pada definisi tadi yang Pak Yunus tanyakan ke saya lalu saya jawab, maka orang Kristen ya boleh marah, jelas boleh ya. Karena toh kita juga manusia, dalam diri kita selalu ada emosi-emosi itu, ada sedih, ada marah. Kalau itu nggak ada sangat berbahaya. Kalau saya mau pakai bahasa yang ekstrim Pak Yunus, jangankan manusia, Tuhan pun bisa marah. Tapi mungkin saya sedikit merekonstruksi pertanyaan Pak Yunus. Mungkin yang paling tepat, kalau begitu mengapa orang marah? Kan selalu begitu, mengapa orang marah? Termasuk orang Kristen. Ada beberapa alasan Pak Yunus, mengapa orang marah. Kalau ini pakai teori umum. Biasanya orang marah itu karena bisa saja dia dilukai. Jadi dilukai lalu kemudian dia menjadi marah. Atau marah karena ekspresi emosional natural dalam diri manusia. Bisa karena dia banyak pekerjaan. Kalau diganggu kan dia marah. Itu hal-hal yang umum. Atau dia istirahatnya kurang. Karena saking banyak kerja lalu istirahatnya kurang. Itu otomatis hormonalnya dalam dirinya itu tidak normal. Sehingga memungkinkan emosi itu, marah itu memuncak gitu. Atau bisa juga ada banyak persoalan dalam hidupnya. Semakin banyak persoalan, sedikit disentuh pasti marah luar biasa. Tapi biasanya umum Pak Yunus, kalau orang belajar buku-buku psikologi misalnya, biasanya hanya ada dua yang paling kelihatan apa yang menyebabkan orang marah. Pertama adalah karena depresi. Jadi orang marah yang tidak sehat, ini bahasanya. Orang sudah tidak terkendali tanpa alasan, itu pasti depresi. Jadi Pak Yunus bisa lihat ada orang yang marah kayak sapi gila lah istilahnya, bahasa politik ya. Itu pasti depresi, sudah pasti depresi. Hanya tingkatannya. Tapi yang kedua, saya senang dengan Romo van Parsen. Dia berkata begini, biasanya orang marah itu karena dia tidak dianggap. Entah sebagai manusia, entah sebagai apapun. Nah, karena itu ini yang paling berbahaya. Tapi saya coba untuk mau mengarahkan Pak Yunus. Marah ini ternyata ada tipe-tipenya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau orang Kristen marah kan tadi pertanyaannya boleh. Pasti boleh. Pasti boleh. Tapi tipe-tipenya nah ini. Saya coba mencatat ada 4 tipe ya. Ini umum kita bisa temukan di dalam dunia psikologi. Pertama, tipe yang pertama adalah pasif agresif. Artinya dia selalu meyakinkan orang lain bahwa dia tidak salah. Dia tidak menyerang orang. Misalnya saya konflik sama Pak Yunus, saya nggak nyerang bahwa Pak Yunus salah, enggak. Saya akan cerita ke misalnya kru di sini, ada Pak Ucup, ada Pak Gilbert. Saya berkata, saya itu nggak salah loh. Tapi aktif terus. Ini namanya pasif agresif. Yang kedua adalah avoidant. Avoidant ini artinya dipendam. Dipendam karena tidak mau konflik. Jadi dia simpan dan itu akan membunuh dirinya karena amarah pun harus ada saluran yang harus diekspresikan. Tapi tentu dengan baik pertanyaan Pak Yunus tadi. Yang ketiga itu ada tipe yang namanya diplomatik. Dia sadar salah tapi dia berupaya untuk tetap menjaga relasi. Atau dia tahu ada orangnya salah, dia sudah tegur, orangnya tidak dengar, tapi dia tetap akan membangun relasi. Itu bisa yang disebut diplomatik. Tapi ada yang keempat yang bagi saya yang paling bahaya, yang disebut dengan eksplosif. Jadi ini seperti bom daya eksplosif. Ini orang yang marahnya berapi-api Pak Yunus. Jangankan marah, ngomong aja bisa berapi-api. Ini ngegas dan ujung-ujungnya ingin untuk melukai, menghancurkan, memukul, membunuh dan seterusnya. Itu teman-teman. Nah, tipe marah sampai pada yang eksplosif ini yang paling berbahaya.
dan ini yang harus dihindari. Tapi apa yang nggak bisa diselesaikan di zaman sekarang sih? Jadi semua tergantung kemampuan kita mengelola marah itu, Pak Yunus. Kalau pakai pertanyaan Pak Yunus tadi, itu Pak Yunus. Ini Pak, soal marah, kalau ada orang alasannya gini, wah saya marah karena darah tinggi nih. Itu alasan saja atau sebenarnya ada hubungannya atau enggak? Sudah Pak? pasti alasan. Justru marah itu menyebabkan darah tinggi, betul. Bukan darah tinggi menyebabkan marah ya. Bukan. Iya, ini kembali ke Alkitab Pak. Di dalam Efesus 4 ayat 26 itu kan dikatakan bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Itu. Kita mau penekanan janganlah berbuat dosa. Bisa nggak sih Pak kita marah tanpa berbuat dosa? Oke, ini memang saya coba untuk menyimak apa yang pertanyaan Pak Yunus, karena ini dalam konteks surat-surat Paulus. Karena kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan konteks Efesus ini berbeda dengan konteks-konteks yang lain yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, mari kita lihat pertanyaannya Pak Yunus yang bagi saya ini berbahaya. Apabila kamu menjadi marah, dalam ayat 26, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Wah, ini kan gak mudah. Kadang-kadang orang hanya mencomot-comot saja ayatnya. Tapi menarik dalam ilmu tafsir. Justru ini mungkin sedikit agak keluar dari konteks, tapi saya coba mau mengajak kita untuk berpikir jernih. Bahwa rupanya kalimat ini sebenarnya kalimat yang umum yang muncul di dunia filsafat pada waktu itu. Gitu ya Pak Yunus ya. Dan rumusan ini dirumuskan oleh Pitagoras, ahli matematika itu, yang hidupnya jauh lebih sebelum perjanjian baru ini. Jadi Pitagoras dan murid-muridnya ini merumuskan bahwa kalau mereka berkonflik antara murid, siang itu, karena malam tidak boleh konflik mereka. Siang itu kalau konflik harus segera selesaikan. Gitu. Mengapa? Sebab kalau tidak mereka selesaikan persoalan akan menjadi berat. Jadi ini hukum umum yang berlaku yang terus diadopsi oleh kekristenan pada konteks waktu itu. Nah, bahkan Pak Yunus, ada seorang rabi Yahudi yang terkenal, saya agak lupa namanya. Dia berkata begini, bahwa ketika orang marah itu pasti tidak bisa tidur malam. Jadi dia selalu berdoa supaya jangan agar orang itu tidak bisa tidur malam kalau dia marah. Nah, kalau tidak bisa tidur malam kan tubuh kita jadi nggak sehat. Tapi ada yang sebenarnya lebih unik yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena di dalam ayat 26 ini muncul sebelumnya ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi sebelum ayat 26 ini dimunculkan, kan muncul ayat 25. Rupanya amarah itu terjadi oleh karena terjadi dusta dan ketidakbenaran. Jadi itu dimulai dari situ dulu. Kalau sudah bermain dengan dusta, kata-kata yang tidak benar, itu sudah potensi akan menimbulkan marah dan jadi tidak sehat. Tapi kan pertanyaannya Pak Yunus tadi, apa mungkin kita marah tapi nggak bisa berbuat dosa? Nah, saya coba memberikan catatan. Marah itu bisa berubah menjadi amarah. Marah menjadi netral. Amarah itu seperti pemarah. Ketika menjadi amarah atau pemarah itu adalah ketika manusia tidak mampu untuk mengendalikan marahnya, emosinya. Makanya di dalam beberapa teks Alkitab mengingatkan jangan sampai kita jadi pemarah. Tapi harusnya kita jadi peramah. Nah, tetapi kembali ke ayat yang Pak Yunus tanyakan tadi, mengapa sampai Rasul Paulus tegas mengatakan hal itu, meskipun itu adalah tradisi umum yang ditarik dalam tradisi kekristenan? Rupanya karena ada dua potensi. Kalau marah itu tidak segera diselesaikan, ada dua potensi. Pertama, marah akan menjadi amarah, dan amarah itu menjadi temannya iblis. Gitu ya Pak Yunus ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, lihat nih hukum Pitagoras. Mereka sudah mengingatkan, apalagi di dalam Kristus. Kalau tidak cepat diselesaikan, maka itu akan menjadi kesempatan iblis hidup di dalamnya. Dan kita tahu cara kerja iblis ini luar biasa, akan melululantahkan. Yang kedua, potensi yang kedua Pak Yunus, bahwa kalau tidak diselesaikan, maka
muncul istilah diabolos di dalam teks Efesus tadi. Nah, diabolos ini dalam pengertian pemfitnah sebenarnya. Jadi kalau tidak cepat diselesaikan, maka akan muncul fitnahan dan akan menghancurkan. Nah, tapi saya kembali ke pertanyaan, supaya nggak dosa bagaimana? Ya kan? Karena kan kalau kita lihat ayat ini kan, apabila kamu menjadi marah boleh. Betul. Syaratnya tidak berbuat dosa. Nah ini kan yang jadi mungkin begini Pak Yunus, supaya nggak jadi dosa, mau tidak mau kita kan harus menghindari marah itu. Tapi apa mungkin? Ya, tapi ada caranya, Pak Yunus, supaya gampang. Ini kan topik kali ini kan lebih ringan ya Pak Yunus ya. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan supaya kita nggak kejebak dalam marah, amarah, lalu kemudian eksplosif tadi yang marah jadi tidak benar. Pertama kita deteksi dini diri kita. Kalau sudah tahu bahwa kita ini orang yang suka marah, maka kita selalu harus menggunakan waktu jeda atau pause. Jadi misalnya begini Pak Yunus, tahu bahwa Pak Yunus ini orang suka marah misalnya ya. Meskipun marah itu kan realita umum yang nggak mungkin kita juga hindari. Nah, kita tahu bahwa berarti setiap kali menghadapi kondisi yang kritis, kita selalu punya komitmen, saya mau jeda dulu ah. Jadi kalau saya lagi konflik dengan Pak Yunus, saya menghindar dulu untuk jeda. 5 menit menyelamatkan relasi. Gitu ya. Jadi kan kita bisa deteksi dini kan. Yang kedua Pak Yunus, kita juga harus kenali situasi. Jadi kalau kita misalnya ada dalam kumpulan, mungkin orang yang lagi emosi misalnya seperti demo dan lain sebagainya, kita mulai atur strategi. Wah, kalau ini memunculkan atau menstimuli terjadinya marah bahkan tidak terkendali, maka kita cepat-cepat sadar, wah saya ini kan juga orang suka marah. Ini kalau saya masuk dalam kelompok itu sangat berbahaya. Nah, otomatis saya narik diri. Jadi ini sebenarnya mudah. Yang ketiga, ini yang muncul dalam dunia psikologi paling modern, yaitu kendalikan pikiran atau kita kenal dengan istilah self-talk. Jadi selalu mengupayakan untuk berbicara dengan diri sendiri. Tuhan, aku nggak mau melukai orang, aku nggak mau menjahati orang, aku nggak mau marah tidak terkontrol kepada orang lain. Nah, self-talk ini hanya bisa terjadi ketika orang sering bersaat teduh. Makanya ada teori berkata begini Pak Yunus, kalau orang yang suka bersaat teduh kemungkinan besar dia mampu mengendalikan amarahnya, ya. Nah, kalau menggunakan saat teduh berarti banyak waktu untuk dia self talk. Tuhan, terima kasih Engkau membentuk aku menjadi pribadi yang sempurna, atau mungkin dengan kelemahan, tapi aku coba untuk membenahi diriku. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita harus sampai pada tahap berusaha untuk mengubah marah itu menjadi empati. Saya punya pengalaman Pak Yunus waktu saya mengajar di Universitas Indonesia waktu itu. Saya marah ke mahasiswa karena datangnya terlambat. Itu peraturan di kelas saya waktu itu semua mahasiswa harus tertib, tidak boleh tidak pakai sepatu, harus pakai sepatu. Karena rambutnya harus dipotong rapi, kalau enggak saya pasti suruh keluar. Karena itu memang kesepakatan bersama. Dia datang terlambat. Saya hanya berkata, kamu kan sudah tahu bahwa peraturan. Lalu dia berbalik ke saya, Bapak kan nggak tahu saya, ada yang jauh lebih penting. Apa? Ayah saya sakit. Dia stroke, dan saya anak tunggal. Hanya saya yang bisa merawat dia karena saya nggak punya mama. Saya juga terpukul sebenarnya sampai pada tahap itu. Makanya orang jangan cepat-cepat, kecuali memang pelanggarannya sudah serius. Tiap minggu dia datang masa dengan alasan yang sama. Kan tidak mungkin. Tapi harus mengubah menjadi empati. Oh jangan-jangan. Itu akan menolong. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana supaya nggak buat dosa ya? Ubah amarah menjadi produktif. Nah gimana caranya? Misalnya ini saya nonton di acara humor di televisi itu ya, ada acara humor di televisi itu, katanya kalau kita ingin untuk mengubah marah, misalnya maling, Pak Yunus, ada maling, kan kita marah, barang-barang kita kok diambil sama dia. Nah, marah kan kita kejar. Ya udah kejar itu jangan kejar untuk memukul, kejar untuk anggap jogging. Ini bahasa humor. Atau misalnya zaman sekarang, katanya sepeda, orang sepedaan itu bisa membantu tubuh kita sehat, pikiran jernih. Coba Pak Yunus goes sepeda aja tiap hari misalnya. Nggak usah sampai belasan kilo seperti Pak Ucup, itu bisa sampai 90 kilo. Cukup misalnya 3 kilo kayak saya atau maksimal 11-12 kilo.
percaya Pak Yunus, pasti akan jauh lebih tenang menghadapi sesuatu. Oh iya, itu akan menolong dan akhirnya kita nggak berbuat dosa. Itu Pak Yunus jawaban saya. Oke, atau kita juga berpikir tentang marah, tentang tujuan marah Pak. Betul. Kan ada orang tujuan marah itu yang baik adalah yang tadi kata Alkitab menegur, iya, betul. Positif, mendidik. Betul. Atau selalu begitu. iya betul kan. Betul. Yang dosa itu adalah ketika marah tujuannya adalah melukai, menyerang gitu. Iya, itu tepat sekali. Oke. Sekarang ini pertanyaannya. Iya. Pernahkah Tuhan itu marah? Dan kalau pernah kan, apa bedanya marahnya Tuhan dan marahnya manusia, Pak? Iya. Saya mencoba untuk masuk wilayahnya Tuhan ya Pak Yunus. Tapi pertanyaan Pak Yunus ini serius karena memang menjadi pertanyaan banyak orang. Betul. Ya. Kalau kita percakapan santai, yang pasti ya Tuhan pernah marah. Alkitab mencatat coba kalau kita membaca Perjanjian Lama, itu isinya itu marah-marah luar biasa. Lalu orang kemudian berkata, Tuhan kok hidupnya penuh dengan amarah. Tuhan marahnya jelas. Tapi mari kita mencoba untuk melihat secara jernih supaya kita juga tidak salah memahami Alkitab. Jadi kemarahan Tuhan yang dimunculkan di dalam Alkitab itu jelas oleh karena dosa dan kedegilan hati umat Allah. Jadi mereka itu sudah diselamatkan. Tidak menerima, malah mereka hidup di dalam dosa. Itu yang membuat Tuhan marah. Gitu ya. Dan bagi saya wajar Tuhan marah. Karena memang Tuhan menciptakan manusia harus mengasihi Tuhan, tapi yang manusia lakukan adalah membalas dengan sesuatu yang itu sebabnya kalau kita membaca apalagi dalam konteks nabi-nabi, wah itu luar biasa, itu hukuman buat bangsa Israel itu luar biasa, itu hukumannya sampai sangat berat karena bangsa Israel itu tidak taat, bahkan kota Yerusalem itu dilululantahkan. Mereka dibawa ke pembuangan di Mesir, dibawa ke Babilonia dan seterusnya. Tapi harus diingat Pak Yunus, bahwa di dalam teks Perjanjian Lama berbicara tentang amarah Tuhan. Itu bukan puncaknya. Karena puncak itu adalah di pengampunan. Gitu. Nah, seringkali orang coba lihat kalau bangsa Israel dia datang mengampuni, minta ampun. Nah, tapi kalau dia tidak minta ampun, selesai binasa. Ya, Alkitab memang mengatakan begitu. Itu sebabnya ranah-ranah hukum zaman sekarang ya. Ranah-ranah hukum zaman sekarang ketika ditegur, dimarahi, nggak dengar memang ada hukumannya. Nanti saya akan kasih Pak Yunus contoh misalnya. Tapi dalam Alkitab selama manusia bertobat maka hukuman tidak berlaku. Kalau toh hukuman ada itu konsekuensi logis. Jadi tidak mungkin orang melanggar lalu tidak mau dihukum. Tidak mungkin. Nah, sekarang saya coba mengajak Pak Yunus lihat di Perjanjian Baru karena figur kita ada pada Kristus. Ya. Nah, Yesus marah tidak? Nah, saya akan coba misalnya ini hanya 2 ayat saja supaya bisa mempersingkat waktu. Misalnya Matius 3 ayat 5. Di situ Yesus marah dan protes kepada orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka berkata bahwa Yesus tidak taat terhadap hukum Taurat. Bahkan Yesus melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang sakit pada waktu itu. Makanya Yesus marah dan dia berkata, di hari Sabat ini mana yang lebih baik? Berbuat baik atau berbuat jahat? Nah ini pertanyaannya kan penting, berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau saya datang berbuat baik, maka itu lebih tinggi dari hukum-hukum yang ada. Kecuali saya datang berbuat jahat. Makanya kalimatnya begini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu. Jadi Yesus marah tapi tidak mencaci maki orang Farisi, tapi dia panggil orang yang sakit tangannya mati itu, lalu dia panggil lalu Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan sehingga orang itu sembuh. Jadi Yesus marahnya terkontrol loh Pak Yunus. Ini. Nah, tapi sekarang kita lihat di dalam teks selanjutnya. Yohanes 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di situ dikatakan begini. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya.
Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya kalau baca teks ini Pak Yunus, ini berbeda dengan konteks Markus tadi. Kali ini eksplosif. Betul. Ini eksplosif, tapi semua terukur karena kebenaran. Karena kebenaran. Betul. Karena waktu itu orang-orang Yahudi itu menggunakan bait Allah yang harusnya tempat untuk beribadah, mereka menggunakan untuk tempat berdagang. Tapi jangan disalah tafsirkan bahwa di gereja tidak boleh. Bukan itu maksudnya, sampai kantin pun tidak boleh. Itu enggak. Karena waktu itu memang mereka menggunakan kesempatan itu mencari untung untuk merugikan orang-orang yang miskin. Dan Tuhan marah di situ. Makanya sampai kalau dalam konteks ini kita melihat lemah lembut, bukan berarti tidak boleh marah. Orang kasih itu bukan berarti tidak boleh marah. Musa marah, dia kasih bangsa Israel, tapi dia menghancurkan patung pujaan mereka supaya mereka sadar. Di sini kan saya katakan tadi dengan istilah mendidik dan marah menjadi alat. Nah, tapi kan pertanyaan Pak Yunus belum saya jawab. Lalu apa bedanya marahnya Tuhan dan marahnya kita manusia ya? Ya jelas Tuhan marah itu untuk mendidik, tapi selalu ujungnya adalah pengampunan. Harusnya kita juga begitu. Harusnya juga ujungnya pengampunan. Tapi pengampunan bukan berarti kita mengabaikan hukum. Itu sangat berbahaya. Misalnya kita ditangkap polisi, lalu kemudian kita dapat pengampunan, bukan berarti nggak kena tilang. Kan kita harus kena tilang. Kecuali misalnya ada yang kena tilang, lalu mungkin dia punya kenalan aparat atau apa, mungkin saja ini lalu dia telepon tolong, bisa saja. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Nah, kalau marahnya manusia itu justru berakhir di penghukuman. Dan itu penghukuman itu katanya dibawa sampai mati, dan ini tidak boleh terjadi. Ketika orang itu salah dimarahin, dia berubah, harusnya di situ. Tapi kalau nggak berubah, sangat berbahaya. Meskipun demikian, tidak boleh kita menanam kebencian. Karena acara kita ini kan untuk akal sehat. Makanya tidak boleh menanam kebencian. Menanam kebencian pasti membunuh akal sehat. Kecuali saya katakan tadi Pak Yunus, kalau orang itu tidak sadar dan tidak mau bertobat. Loh, lalu di mana kasihnya? Saya katakan tadi, kasih itu selalu ada punishment. Nah, saya coba kutip dari Matius 18 ayat 15 sampai 17 Pak Yunus. Apabila saudaramu berbuat dosa, itu Tuhan gak tanggung-tanggung, dia marah menjungkir balikan. Tegurlah dia di bawah 4 mata, panggil. Itu prosedurnya begitu. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali, menyelamatkan dia. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Berarti benar orang itu melakukan pelanggaran, kejahatan, dan patut untuk dihukum, ada saksi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Harus disampaikan kepada jemaat bahwa orang ini melakukan pelanggaran serius, dan itu dibenarkan dalam Alkitab. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dalam konteks Mazmur lebih berat itu betul-betul sudah orang fasik. Jadi gereja menggunakan ini sebagai cara untuk mendidik jemaat. Ada proses pendisiplinan, proses pendidikan. Tapi kemudian kalau dia memilih, dikucilkan. Itu prinsipnya di situ. Gitu Pak Yunus. Terakhir Pak Daud. Iya Pak Yunus. Pesan Pak Daud bagi orang-orang yang pemarah. Silahkan. Iya. Ya, jadi ini sedikit kita bedakan marah dan pemarah ya, karena pemarah sudah nggak ada alasan, tanpa kontrol dan seterusnya. Dan Alkitab juga berkata begitu. Nah, sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, khusus baik dari Perjanjian Lama, kitab-kitab puisi misalnya, Amsal, kita menemukan di situ bahwa marah itu akan mendekatkan diri kita dengan kebodohan. Oleh karena itu memang harus berhati-hati. Nah, Mazmur lebih sadis lagi Pak Yunus, bahwa amarah atau marah itu dekat dengan kejahatan. Kejahatan itu kan pasti devil, pasti setan. Jadi setan. Jadi ini kan ngeri. Apalagi tadi saya katakan marah dengan tidak beralasan, tidak terkontrol, eksplosif dan seterusnya. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20, di situ berkata begini Pak Yunus. Hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Butuh kepekaan telinga kita untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata.
gitu ya. Jangan cepat untuk mendengar, cepat juga berkata-kata. Tapi kalimat terakhir dan juga lambat untuk marah. Lalu dikasih keterangan oleh Rasul Yakobus. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Muncul kata amarah manusia. Berarti tadi saya bahasakan tidak ada alasan eksplosif, tidak pernah akan mengerjakan kebenaran. Di mana-mana tidak pernah akan mengerjakan kebenaran. Bahkan di dalam ayat 31 Pak Yunus. Di situ Rasul Yakobus berkata begini. Yang namanya kemarahan itu tingkatannya sama dengan kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Dan Yakobus berkata buang. Nah ini kalau kita pakai teori ya. Nah karena itu beberapa catatan saya kalau Pak Yunus minta bagaimana supaya kita jangan jadi pemarah tapi jadi peramah. Maka ada beberapa poin. Satu, kita sadar betapa lemahnya manusia dan minta Tuhan kendalikan kita lewat doa-doa kita. Lalu minta selalu kalau Tuhan tolong aku gak mau marah. Yang kedua, hindari dusta seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab dusta itu menjadi ibu, jadi rahim daripada marah itu. Karena dengan dusta kita bisa untuk membela diri, membentengi diri padahal kita membuat kesalahan. Berusaha mengikuti terapi secara rohani dan medis. Kalau misalnya sudah sampai tahap eksplosif itu harus diterapi Pak Yunus. Kalau enggak bahaya. Terapi bisa sampai secara medis ada obat-obat tertentu. Karena tadi depresi kan. Lalu perbanyak, saya katakan perbanyak upaya sengaja melihat dari sisi positif sehingga menjadi habit. Jadi kalau kita melihat sesuatu misalnya itu memunculkan amarah, maka kita gantikan, kita lihat dari sisi positif dan itu akan jadi habit sehingga kita nggak reaktif. Lalu yang terakhir, hindari orang atau pergaulan yang kondisinya hanya menciptakan orang buat marah. Itu segera putuskan, jangan kumpul dengan orang-orang seperti itu. Kira-kira begitu Pak Yunus. Oke, terima kasih Pak Daud, obrolan yang selalu membuka pikiran kita dan menambah iman kita semakin kuat. Dan sembari kita mau menyimpulkan obrolan kita akan mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Saudara Faro yang diiringi oleh Saudara Gilbert. Silakan. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, terima kasih Faro, terima kasih Gilbert, pujian yang sungguh menguatkan. Nah, Pak Daud, saya akan menyimpulkan obrolan kita. Ya, Pak Yunus. Obrolan kita kesimpulannya singkat. Bapak Ibu Saudara, jadilah peramah dan bukan pemarah. Amin. Iya. Pak Daud, seperti biasa sebelum kita mengakhiri obrolan kita, Pak Daud akan memimpin kita di dalam doa untuk mendoakan setiap para pendengar, penonton kita, bahkan jemaat kita di tempat ini. Silakan Pak Daud berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami mempercakapkan hal-hal praktis mengenai kehidupan Kristiani kami, dan kami tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi panglima dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan hal-hal yang produktif dan mengontrol semua jenis emosi yang ada dalam diri kami. Kini kami terus berdoa di masa pandemi COVID ini, Tuhan menolong pemerintah kami dengan satuan gugus tugas, satuan tugas COVID, dan bersama tim ekonomi supaya mereka mengerjakan tugas dengan baik sehingga virus ini cepat selesai dan ekonomi Indonesia kembali bangkit. Kami bersyukur untuk hari-hari ini ada uji klinis dari tim ahli untuk vaksin. Kami berdoa mereka dapat mengerjakan dengan baik dan pada akhirnya kami dapat memiliki vaksin sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terbebas dari virus ini karena vaksin akan menolong untuk menyembuhkan. Kami terus berdoa bagi para dokter, para perawat, seluruh para medis, Tuhan berkati mereka. Kini Tuhan, kami terus berdoa bagi seluruh jemaat yang mencintai program ini, yang mendengar dengan setia. Kami percaya siang hari ini Tuhan melawat mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau ada yang berbeban berat oleh karena persoalan ekonomi, persoalan dalam rumah tangga, kami percaya Tuhan juga memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja dengan semangat, para pengusaha-pengusaha bekerja dengan semangat, anak-anak kami yang sekolah. Tuhan juga menolong mereka, berikan kepintaran dalam sebuah sistem belajar PJJ yang rupanya tidak biasa bagi mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk semangat dari jemaat-jemaat untuk tertib aturan. Mereka juga tetap semangat untuk beribadah. Mereka tidak takut terhadap apapun. Mereka tetap waspada. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami, apapun menjadi pergumulan mereka, termasuk pergumulan dalam rumah tangga dan masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya biarlah acara-acara seperti podcast ini menolong jemaat untuk makin hari mengasihi Tuhan bukan saja dengan segenap hati, tetapi juga dengan segenap akal budi. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam High Show. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis komentar di channel YouTube kami di bawah, atau bisa menghubungi kami lewat WA di nomor 0813 2131 4688. Syukur pada Allah. Deo gratias.